Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dalvian Tarore. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Fasilitator kami Ibu Joyce R. Jacob dan sebagai pengajar praktik Bapak Julius Jimmy Poli. Bapak Ibu guru hebat, di video kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi terkait pembelajaran 1.1. Ini adalah merupakan kesimpulan dan refleksi saya sebagai CGP terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Antara pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisah dan keduanya saling terkait satu sama lain. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan Triloka, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani. Dan benih itu, apakah benih padi atau benih jagung, sebagai anak atau murid. Di mana tugas daripada kita sebagai pendidik hanya sebagai menuntun, mengarahkan. Benih pada dasarnya sudah baik, tinggal kita yang menuntun dan mengarahkan. Benih yang baik akan jadi baik tumbuhnya ketika dipelihara, dijaga, dirawat dengan pengairan yang baik. Begitupun dengan anak didik kita. Sebaliknya, walaupun benihnya sudah baik tapi tidak dijaga, dirawat, maka tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Tugas kita adalah bagaimana membimbing anak sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita untuk bagaimana bisa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik anak. Kodrat alam berkaitan dengan di mana lingkungan anak itu berada, apakah di daerah perkotaan, pedesaan, pantai. Tentunya misalnya di konteks Kota Manado tidak akan sama dengan konteks yang ada di Papua dan di Aceh misalnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman juga itu sebagai pendidik diharapkan bisa mengupgrade diri, mengikuti perkembangan zaman, karena tantangan perkembangan zaman yang ada di sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat. Nah, sebagai pendidik dituntut bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi mendidik anak tidak lagi menyamakan bagaimana mendidik anak di tahun 80-an, tetapi kita diharapkan mendidik anak sesuai dengan zamannya yang ada. Kemudian dalam proses mendidik, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pentingnya budi pekerti. Budi pekerti merupakan
hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Hal yang saya peroleh ketika mempelajari modul ini, ada banyak hal yang mengubah cara pikir saya, mengubah cara saya memandang murid. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya melihat murid itu sebagai wadah yang kosong yang perlu diisi dengan ilmu pengetahuan, perlu diisi dengan materi-materi, sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Saya lebih fokus bagaimana mentransfer ilmu, kemudian memberikan tugas-tugas yang banyak kepada murid, dan juga ego mata pelajaran. Jadi saya berpikir bahwa semua murid wajib mengikuti pelajaran yang saya ampu. Setelah mempelajari modul ini mengubah cara berpikir saya. Pemikiran saya terhadap siswa, cara saya memandang siswa berubah. Saya bisa melihat bahwa siswa itu bukan objek, tetapi subjek. Pusat pembelajaran bukan kepada saya sebagai guru, tetapi pusat pembelajaran adalah siswa sendiri. Di mana pembelajaran yang hakikinya harus berpihak pada murid. Guru, saya sebagai guru hanya sebagai penuntun, mengarahkan, membimbing. Dan tentunya harus menjadi teladan. Setelah kegiatan ini, apa yang nanti akan saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan mencari tahu profil diri siswa, kemudian merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, yang asik dan menyenangkan, berkolaborasi dengan siswa, dengan teman sejawat, sehingga kegiatan pembelajaran itu benar-benar sesuai dengan minat dan bakat daripada anak didik. Anak didik di kelas merasa merdeka, merasa bahagia. Dengan demikian, cita-cita pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menyenangkan, siswa merasa dihargai, kemudian siswa merasa bahagia dan selamat akan tercapai. Terima kasih. Mungkin seperti itu kesimpulan sekaligus refleksi, dan juga hal apa yang nanti saya akan lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini. Terima kasih.